Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini berjumpa dalam diskusi pada mata kuliah literasi ICT untuk anak usia dini. Dan pada saat ini materi pertama kita adalah konsep dasar literasi ICT dalam pendidikan anak usia dini. Jika semuanya bertanya-tanya, seperti apa literasi ICT? Ataupun bagaimana literasi ICT dalam pendidikan anak usia dini? Berbicara terkait literasi ICT dalam pendidikan anak usia dini, berarti kita berbicara kaitannya antara media pendidikan yang berbasis digital. Literasi ICT yang dimaksud adalah bagaimana kita memahami pola-pola pemanfaatan sistem digital dalam pendidikan anak usia dini di hari ini. Ketika kita kaitkan dalam konsep pendidikan yang kita tarik dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyampaikan bahwa pendidikan merupakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ketika kita kaji dalam buku Ki Hajar Dewantoro yang kemudian kita kaitkan dengan konsep pendidikan dan kebudayaan, Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa pendidikan dan kebudayaan bagaikan dua belahan mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Ketika dua belahan mata uang tersebut kita pisahkan, maka sama dengan antara pendidikan dan kebudayaan itu tidak memiliki makna sama sekali. Ki Hajar Dewantoro pun menyampaikan terdapat dua fungsi dari pendidikan. Yang pertama ada fungsi konservasi, yang kedua ada fungsi inovasi. Lalu ketika muncul pertanyaan apa kaitannya dengan literasi ICT, maka sesungguhnya antara pendidikan dan kebudayaan tersebut harus memiliki fungsi konservasi dan inovasi yang berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan harus mampu mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia tentunya. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan konsep konservasi. Kemudian, fungsi pendidikan yang bersifat inovasi. Bagaimana proses inovasi pendidikan yang tetap berakar pada nilai-nilai kebudayaan tersebut. Meski seperti itu, maka pendidikan di era digital hari ini bukan berarti kita harus melupakan bagaimana budaya-budaya yang dinyatakan konvensional. Berarti pada dasarnya setiap guru, setiap pendidik, setiap para pemerhati pendidikan di Indonesia maupun di dunia tidak bisa melepaskan bagaimana konsep pendidikan untuk mengangkat nilai-nilai pendidikan di daerah sekitarnya. Namun tidak bisa pula kita meninggalkan konsep digitalisasi pendidikan di hari ini yang memang sudah tidak bisa dibendung lagi konsep digital tersebut. Bagaimana konsep konservasi kita lakukan dalam pendidikan? Jika itu dilakukan secara terpisah dalam proses inovasi itu sendiri, maka sama dengan seperti tadi, bahwa pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua belahan mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Karena ketika kita pisahkan, maka akan tidak terdapat makna dalam mata uang tersebut. Nilai-nilai yang terkandung tersebut mungkin muncul pertanyaan kembali, untuk apa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kebudayaan lokal itu kita terapkan dalam pendidikan anak usia dini? Itu tiada lain, tiada bukan adalah untuk penanaman nilai-nilai karakter, sikap, perilaku yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian, untuk selanjutnya, ketika kita membahas bagaimana kita melakukan inovasi, maka itu akan berkaitan dengan bagaimana pola pemahaman guru, tenaga pendidik, maupun para pemerhati pendidikan anak usia dini memahami konsep digital yang bermakna untuk anak usia dini. Ketika kita berpikir bahwa digital, banyak orang mengatakan negatif untuk anak usia dini. Ketika kita kembalikan, hal apa yang menjadi negatif untuk anak usia dini? Ketika kita berpikir
secara terbalik. Mengapa kita tidak memikirkan konsep positif dalam digital dalam pendidikan anak usia dini? Mungkin itu yang perlu kita pahami. Namun, pada dasarnya, ketika dua konsep tadi kita gabungkan dalam pendidikan anak usia dini, berarti secara tidak langsung kita sebagai pendidik merasakan tanggung jawab dan merasakan betapa pentingnya masa depan anak usia dini. Bagaimana pola hidup anak usia dini di masa depan? Jika di hari ini mereka tidak kita tuangkan konsep pendidikan berbasis budaya ataupun konsep pendidikan berbasis teknologi digital. Ketika kita mengkaji dari dua fungsi pendidikan tadi, antara konservasi dan inovasi pendidikan, kemudian kita kaitkan dalam konsep pemahaman literasi ICT dalam pendidikan anak usia dini, dapat kita artikan bahwa sesungguhnya para pendidik, tentunya pendidik anak usia dini, baik secara formal, non-formal, maupun informal, mereka harus mampu menjadikan fasilitator bagi anak didiknya. Fasilitator untuk apa? Fasilitator untuk pembangunan manusia masa depan ini. Manusia masa depan yang diharapkan oleh seluruh umat manusia seperti apa? Manusia yang mampu memecahkan masalah hidupnya di masa depan. Ketika kita pandang melakukan literasi ICT di hari ini, maka digital sudah merabak di mana-mana. Kemudian ketika kita bayangkan di masa depan, seperti apa konsep digital harus kita pahami dan harus kita gunakan dalam kehidupan ini. Maka dari itu, konsep digital diterapkan dalam pendidikan anak usia dini, dan kenapa setiap pendidik harus memahami ICT di hari ini dalam mendidik anak usia dini, berarti mereka harus mampu menjadikan anak-anak di masa depan mampu meyakini bahwa mereka adalah bagian dari warga dunia. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermakna, bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kehidupan kita di masa depan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan segala kekurangan tadi bisa menjadikan bahan untuk perbaikan kita dalam kedepannya. Dan terakhir sekali, sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini, jangan lupa teriakan, "Aku bahagia hari ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.